Saya dulu waktu kecil saya kalau saya mau ke Madiun minta izin sama ayah saya, Pak saya mau ke Madiun, ditertawakan oleh ayah saya. Santri kok hiburannya ke Madiun. Katanya ditertawakan sama ayah saya itu. Ikuti orang-orang dulu itu, kalau cari hiburan sana di puncak gunung sana, Topo, Hiritan, nah, itu baru santri, katanya ayah saya itu. Jadi kalau kamu itu ingin cita-cita kamu, keinginan-keinginan kamu, perkara-perkara yang kamu senangi datang, syaratnya apa? Apa yang disenangi oleh Allah, buatlah. Nah, kamu berbuat senantiasa perkara yang dibenci oleh Allah, kok ingin kesenangan kamu didatangkan oleh Allah, itu gimana? Itu namanya kan pikirannya nggak benar itu. Saya punya keinginan, ya wes kena baik. Maka nih sekarang apa yang disukai oleh Allah kerjakan, akan mudah aja kan? Jadi jangan justru karena kita ingin mencapai kesukaan kita terus kita menerjang yang tidak disukai oleh Allah, itu nanti kamu malah celaka. Jadinya apa yang kamu inginkan malah nggak tercapai. Tidak akan ada perkara baik datang kepada kamu, tidak akan datang kesenangan kepada kamu, tidak akan datang kesukaan kamu kecuali dengan kehendak Allah. Maka orang itu pikirannya siang dan malam itu satu aja, bagaimana dapat ridha Allah. Udah itu aja. Dalam tindakan apa saja, dalam dakwah pikirnya bagaimana saya dapat ridha Allah, dalam mencari ilmu bagaimana saya dapat ridha Allah, dalam ibadah bagaimana saya dapat ridha Allah, dalam urusan pergaulan dengan manusia pun kamu kan ingin tuh orang-orang sekitar kamu tuh baik kepada kamu. Itu hatinya orang di sekitar kamu tuh di tangan Allah. Maka bergaulah dengan cara yang disukai oleh Allah. Maka dulu ada seorang ulama Madinah, Abu Abdurrahman As-Sulami. Orangnya alim, ahli ibadah, ganteng lagi. Akhirnya ada seorang wanita itu naksir dia. Setiap dia pulang dari masjid disegat, lama-lama agak terpengaruh juga ini, sehingga akhirnya masuk ke rumah wanita tadi. Terus diajak maksiat sama wanita tadi, tapi dia nggak mau. Enggak. Apa kamu tidak cinta sama saya? Iya cinta. Kenapa kamu nggak mau lihat saya? Nggak mau. Justru saya cinta kepada kamu, saya nggak mau lihat kamu. Karena kalau saya melihat kamu, nanti dimurkai oleh Allah, kamu akan jadi musuh saya di akhirat selama-lamanya. Nah. Akhirnya dia sedih. Saya ini sudah belajar ilmu, ibadah siang malam kok hampir-hampir terpengaruh sama wanita. Dah, saya mau keluar saja dan saya tidak akan pulang sebelum syahid. Nah, dia keluar jihad sampai mati dia sabilillah. Itu marahnya orang agama itu begitu. Keluar sampai mati, gitu aja. Di pondok sudah ngaji kok masih maksiat, sudah keluar sampai mati. Nah, nggak usah mikir setahun 2 tahun, pokoknya sampai mati. Nah, gimana begitu? Nah, itu baru laki-laki itu. Bukan orang maju mundur kayak cikar bobrok. Maju mundur lagi. Orang begitu nggak akan ada nilainya. Kiai juga begitu, bukan santri aja ini. Seorang sahabat menyampaikan beberapa nasihat kepada santrinya.
Tapi santrinya itu tolah-toleh nggak memperhatikan, malah ngontak ngantuk gara-gara begitulah. Loh, ilmu-ilmu besar kayak begini saya ajarkan, kamu nggak memperhatikan. Dah, saya mau keluar dan saya tidak akan pulang sampai mati. Udah, santri kok nggak memperhatikan ilmu, tinggal aja lah, keluar sampai mati. Sahabat dulu begitu kalau marah itu, bukan marah malah pulang. Ini marahnya cengeng gitu. Di pondok marah harus pulang. Marahnya keluar sampai mati sana. Tapi kalau belum waktunya mati, nggak mati-mati nanti. Saya dulu waktu kecil saya, kalau saya mau ke Madiun, minta izin sama ayah saya, Pak, saya mau ke Madiun, ditertawakan oleh ayah saya. Santri kok hiburannya ke Madiun. Katanya ditertawakan sama ayah saya itu. Ikuti orang-orang dulu itu, kalau cari hiburan sana di puncak gunung sana, Topo, Biritan, nah, itu baru santri, katanya ayah saya itu. Santri itu hiburannya khalwah, naik tursena sana, Biritan, nah, itu baru santri, katanya ayah saya. Mau dengar ini? Nah, gitu. Kalau mau jadi orang yang dekat pada Allah itu, memang hiburannya itu juga ingin hiburan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, kan? Ke Madiun, makan enak. Itu hiburannya anak SMP, bukan hiburannya santri. Refreshing Pak ini Pak. Refreshingnya santri itu puasa 40 hari, tiap hari ngatamkan Quran, itu refreshingnya itu. Jadi namanya seorang pejuang itu ya apanya aja disesuaikan dengan perjuangannya. Perjuangan kita ini apa tuh? Berjuang mencari ridho Allah. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Liukafiro, supaya Allah menutupi, yukafirullah, agar Allah menutupi anhum dari mereka, aswa alladhi, keburukan perkara, amilu yang mereka kerjakan, wajiyahum, dan agar Allah membalas mereka, ajruhum, pahala mereka, ya ahsanil ladhi, dengan kebaikan perkara. Ini ahsan dengan aswa maknanya sayyi dan hasan. Ya ahsanil ladhi, dengan kebaikan perkara, kanu yang adanya mereka, ya amalun, mereka mengerjakan. Jadi kalau orang itu takwa, sungguh-sungguh mengamalkan agama, pahalanya mendapatkan segala yang dia maui, kemudian Allah akan menutupi keburukan-keburukan mereka dan membalas kebaikan-kebaikan mereka. Karena memang manusia itu bagaimanapun baiknya itu ya mesti ada buruknya itu, walaupun dikit itu ada buruknya. Tapi kalau kita ini betul-betul takwa, usaha kebaikan dengan sungguh-sungguh, kalau ada kebaikan, keburukan-keburukan yang sedikit, Allah akan hapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, orang yang bersih dari keburukan 100% para nabi.
Kalau selain para nabi itu mesti ada aja kesalahannya, mesti ada. Kata Syekh Abdul Aziz Dabbagh, para wali-wali Allah itu bisa sampai ke tingkatan tidak ingin maksiat sama sekali. Itu ada derajat kewalian tuh sampai orang tuh sampai tingkatan nggak ingin maksiat sama sekali. Tapi tidak ada derajat selain para nabi tidak keliru sama sekali, nggak ada. Tapi nggak ingin, pokoknya kesalahan, nggak ingin maksiat sama sekali, itu harus diusahakan itu. Tapi kalau nggak keliru sama sekali itu nggak ada, mesti ada kelirunya. Selain para nabi itu ada kelirunya. Tapi kalau orang itu benernya banyak, kelirunya 1-2, itu adalah orang istimewa. Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh. Cukuplah bagi orang itu kehebatannya kalau keburukannya bisa dihitung. Kalau orang itu keburukannya bisa dihitung, itu kesalahan ini nih. Oh, itu orang hebat itu. Kalau orang sama sekali nggak ada buruknya, itu nabi. Kalau ada buruknya 1-2, itu orang hebat. Kalau baiknya buruknya itu sama-sama banyak, orang biasa. Kalau baiknya sedikit, buruknya banyak, kurang ajar. Ya, kita itu usaha dari kurang ajar itu meningkat jadi biasa, baik buruknya itu minimal itu sama-sama banyak. Terus naik lagi sampai nggak ingin buruk. Nah, kalaupun terjadi keburukan sama sekali tidak disengaja. Itulah yang harus kita usahakan.